Polisi memastikan tidak menemukan bukti kuat adanya perundungan terhadap Timothy Anugrah Saputra, mahasiswa FISIP Universitas Udayana yang meninggal dunia setelah jatuh dari lantai 4 gedung kampusnya di Denpasar. Kapolsek Denpasar Barat Kompol Laksmi Trisna Dewi menjelaskan, dari hasil pemeriksaan dosen, teman satu kelas, hingga sahabat korban, tidak ada yang mengetahui adanya tindakan bullying terhadap korban semasa hidup. Polisi berupaya menelusuri petunjuk lain termasuk membuka ponsel korban, namun hal itu tidak diizinkan pihak keluarga. Begitu pula autopsi yang batal dilakukan karena keluarga menolak. Akibatnya, penyelidikan terhambat dan dugaan bullying belum bisa dibuktikan secara hukum. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi di balik kematian mahasiswa ini? Apakah penolakan keluarga untuk membuka HP dan autopsi akan menghentikan penyelidikan? Tentunya itu yang menjadi teka-teki besar apa yang menjadi penyebab kematian dari korban mahasiswa dari kampus Universitas Udayana. Tentunya kita akan membahas bersama sejumlah narasumber, namun sebelumnya pemirsa kami juga sudah berusaha untuk mengkontak baik itu perwakilan dari pihak keluarga maupun dari polisi. Namun sayang sekali baik itu dari pihak keluarga dan polisi masih belum berkenan untuk bergabung bersama kami. Tapi di sebelah saya sudah ada Ibu Hanifah Hasna yang merupakan kriminolog dari Universitas Indonesia. Selamat malam, Mbak Iva. Selamat malam, Mbak. Ya, tentunya ini menjadi sebuah duka yang mendalam atas peristiwa yang terjadi terhadap Timothy ini. Tapi kita juga ingin mengetahui bagaimana pendapat dari Mbak Iva sendiri dengan pernyataan dari pihak kepolisian bahwa penyelidikannya ini dinyatakan sebagai bunuh diri. Oke, baik. Sebetulnya yang harus kita lakukan ya secara kriminologis, kesimpulan itu tidak boleh mendahului fakta, gitu ya. Nah, fakta-faktanya kan harus kita buktikan terlebih dahulu dan ini menjadi tugas dari pihak kepolisian. Yang pertama ada beberapa dugaan kalau memang terjadi ada korban yang sudah jelas-jelas terjadi. Ya. Kalau memang tidak ada indikasi dia kecelakaan atau dibunuh, ini sudah dianggap tidak ada, berarti boleh dikatakan ini bunuh diri. Tapi kalaupun bunuh diri, berarti ada motif, gitu ya. Nah, motif ini harus kita ketahui. Nah, ketika motif ini harus kita ketahui, berarti kita harus mengetahui interaksi korban sebelum kejadian itu seperti apa. Anggaplah 24 jam dia ngobrol sama siapa, seminggu dia ngobrol apa aja, 1 bulan dia ngobrol dengan siapa aja, dengan keluhan apa, ini kan harus diketahui, gitu ya. Artinya penyelidikan lebih lanjut harus diperluas menjadi psikososial, menghadirkan teman-temannya, orang-orang di sekitarnya, bahkan terkait dengan orang-orang yang berada di tempat itu, di kampus itu, mau OB atau yang lain, yang sering melihat gerak-gerik dia. Terus apakah dilakukan secara terencana atau tidak? Kalau dilakukan terencana, berarti kan ada indikasi bahwa korban ini mengalami depresi atau mengalami gangguan-gangguan kepribadian yang membuat dia memutuskan untuk melakukan hal ini. Lalu secara forensik bagaimana? Saat ini keluarga tidak mengizinkan untuk dilakukan otopsi. Padahal proses melakukan otopsi itu adalah salah satu proses untuk membuka sebetulnya ini ada kejadian apa. Lalu bagaimana dengan media atau handphone yang dia pegang? Karena satu-satunya untuk saat ini yang berhubungan dekat dengan dia kan adalah handphone dia ya. Kalau ini tidak bisa dibuka juga akan mengalami kesulitan. Tapi yang jelas PR dari polisi masih sangat-sangat banyak untuk membuat kasus ini menjadi terbuka lebar. Sehingga masyarakat tidak bertanya-tanya lagi dan mendapatkan kejelasan. Kalau dibilang tidak ada bukti itu kan bukan berarti tidak terjadi apapun. Ini yang harus kita garis bawahi. Ya, tentunya untuk hal ini juga kita sama-sama ingin mendengarkan bagaimana pernyataan dari pihak kepolisian. Ini adalah pernyataan dari Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Arya Sandi dari Denpasar, Bali, atas pernyataannya terkait kasus kematian dari Timothy Anugrah Saputra. Berikut ini. Pihak kepolisian khususnya Polresta itu tetap mendalami ya, melidik kejadian sebenarnya seperti apa ya, dengan kemudian mendalami informasi dari para saksi ataupun meneliti
mengerti situasi setempat gitu ya. Kemudian kemarin ada pihak dari orang tua korban, bapaknya yang melapor. Ya, berarti ada laporan polisi dan itu kita tindak lanjut sampai sekarang untuk memeriksa para saksi-saksi yang ada maupun alat bukti yang ada untuk membuat terang peristiwa ini, penyebab yang bersangkutan melakukan bunuh diri. Gitu. Nah, dan sementara penyidik kita masih bekerja. Baik, kita lanjutkan dialog kami Mbak Iva. Kita sama-sama sudah mendengarkan pernyataan dari polisi. Sudah dilakukan pemeriksaan para saksi. Namun kita ketahui bersama bahwa saksi menuturkan bahwa tidak ada perundungan tersebut, tidak ada bullying tersebut. Oke, baik. Kalau pernyataannya demikian, itu patut kita syukuri ya. Tapi bahwa perundungan itu tidak hanya segala sesuatu yang bisa dilihat. Karena perundungan itu ada 5, Mbak. Yang pertama fisik. Kalau fisik jelas ya, ada lukanya, ada memarnya. Yang kedua verbal. Verbal ini yang sulit sekali dibuktikan. Tapi walaupun demikian, ketahuan efeknya. Secara psikologis dia kena. Kalau fisik harus visum et repertum, kalau verbal bisa visum et psychiatricum. Yang ketiga, non-verbal. Non-verbal itu dengan gerakan-gerakan yang membuat seseorang menjadi marah, membuat seseorang menjadi tertekan. Yang keempat, itu relasional, membentuk kelompok untuk memusuhi salah satu orang. Yang terakhir secara virtual gitu ya. Nah, kalau memang tidak ada, berarti ini kan hal yang sangat baik. Berarti dia motivasinya dari mana? Tidak mungkin seseorang tiba-tiba melakukan upaya bunuh diri kalau tidak ada unsur-unsur di balik itu. Kita lanjutkan, yang tadi itu ya dari motif dan lain-lain. Selama ini dia ada gangguan tertentu enggak? Gitu. Gangguan itu kan macam-macam ya, gangguan karena dia sendiri punya sakit tertentu atau gangguan dari orang lain. Ya, perundungan ini termasuk di sini. Lalu bagaimana dengan intervensi orang ketiga gitu. Intervensi orang ketiga itu kan bisa jadi karena mendapatkan perundungan terus diancam untuk melakukan sesuatu. Sehingga dia ada kejadian seperti ini. Nah, ini harus kita buktikan lagi kalau memang tidak ada unsur-unsur perundungan yang disampaikan oleh teman-temannya. Tapi Mbak, kita mendapati juga ada beberapa komen yang menunjukkan kekerasan secara verbal. Kalau sudah demikian kan berarti di kampus tersebut ada kemungkinan ada budaya kekerasan secara verbal yang dibiarkan. Kalau itu dilakukan dalam kelompok besar, berarti ada beberapa orang dong yang mungkin dia punya pemahaman bahwa ini salah, tapi tidak melakukan apapun. Berarti kan memilih menjadi bystander, di mana masyarakat kita lebih memilih menjadi bystander, tidak ikut campur, karena kalau ikut campur akan menjadi korban selanjutnya. Nah, kondisi-kondisi seperti ini yang seharusnya ditanyakan lagi kepada pihak kampus, apakah memang kampus tersebut mempunyai budaya kekerasan yang dibiarkan, menormalisasi hal itu. Dugaan yang menyakitkan kemudian yang bisa kita bahas adalah setelah almarhum ataupun mendiang meninggal dunia, ini masih ada perbincangan yang cenderung ada yang perundungan atau kata-kata yang bullying di dalam salah satu grup chat yang kemudian ini akhirnya diberikan permintaan maaf dari salah satu mahasiswa tersebut. Ini bagaimana pendapatnya? Permintaan maaf memang harus dilakukan, tetapi tidak bisa mengembalikan korban ini menjadi hidup lagi dan bersama dengan keluarganya. Kembali lagi, ketika seseorang melakukan perilaku menyimpang ini dalam kelompok tertentu, berarti kan ada kontrol yang kurang gitu. Karena ketika ada kejahatan sebetulnya ada 3 hal yang terjadi. Yang pertama, pelaku yang termotivasi. Motifnya karena apa? Karena depresi. Depresinya setelah sekian lama. Apakah dia pernah mendatangi konselor atau psikolog? Sehingga kita mengetahui track record selama kesehatan mentalnya seperti apa. Yang kedua, seseorang bisa melakukan perundungan ketika dia tahu ada seseorang yang layak untuk dirundung. Yang ketiga, karena nggak ada pengawasan. Ada absence of capable guardian. Dalam hal ini, apakah selama ini kampus mengelola itu gitu ya? Apakah selama ini kampus sudah memiliki lembaga atau komunitas yang menerima aduan yang terbuka dan tertutup? Terbuka itu siapapun bisa melapor, tertutup itu anonim bagi siapapun yang melaporkan hal itu. Baik dia menjadi korban maupun seseorang yang hanya melihat bystander tadi itu. Kalau ini tidak ada, berarti kemana mereka harus melaporkan segala sesuatu? Jangan-jangan mereka menganggap tidak ada apapun itu karena mereka sudah merasa sangat-sangat biasa dengan kondisi seperti ini. Bahkan memandang ketika seseorang marah ketika dibully, memandang sebuah itu ada kondisi yang baper.
Padahal masing-masing orang mempunyai karakter tersendiri dan mempunyai kekuatan tersendiri ketika menghadapi tekanan. Nah, itu yang mereka mungkin tidak memahami. Nah, dengan adanya perundungan setelah mendiang meninggal dunia, apakah ini bisa jadi ada indikasi bahwa perundungan itu terjadi saat mendiam masih hidup? Kalau kita melihat secara struktur sosialnya, mereka biasa melakukan hal ini dan tanpa empati, berarti kan ada yang hilang dalam proses kehidupan mereka ketika dalam kelompok tersebut. Gitu. Apakah memang mereka secara pribadi atau secara individu mengalami kondisi-kondisi mental tertentu sehingga mereka merasa layak melakukan hal itu kepada orang yang bersedih? Karena kalaupun dia merundung orang yang nggak ada, yang terundung lagi kan keluarganya. Ya kan? Ada victim yang lain, secondary victimization. Apakah dia tidak terfikirkan ke sana? Sementara usia mereka adalah usia-usia yang seharusnya bisa mengetahui ketika dia merespon seperti itu konsekuensinya seperti apa. Kembali lagi bahwa tidak ada kontrol dalam hal ini, itu membuat kondisi-kondisi tidak menyenangkan ini terjadi. Kurangnya empati tersebut. Kurangnya empati dan tidak ada pengawasan. Tidak ada pengawasan ini artinya dari pihak universitas pun sedianya sudah mengetahui dan juga memiliki aturan-aturan atas hal-hal yang bersifat sensitif seperti kondisi mental dari mahasiswa. Iya, benar sekali. Lalu ini Mbak, apakah selama ini ada sistem-sistem yang membuat perundungan itu menjadi menjamur? Misalnya ada senioritas gitu ya, atau tekanan-tekanan yang membuat mahasiswa itu menjadi merasa stres dan tertekan. Kalau kita merasa bahwa teman-temannya tidak ada yang merundung, berarti dia tertekan karena apa? Yang paling paham kan siswa itu sendiri. Anggaplah sekarang tidak mencari tahu terkait dengan kematian korban. Tapi apakah mereka merasa tertekan selama ini dengan kondisi kampus yang seperti itu, gitu ya. Kalau mereka baik-baik saja, berarti adalah salah satu orang yang secara kekuatan mental itu tidak terjaga. Berarti ada sebab lain, bisa dari rumah atau bisa dari lingkungan, dari tempat kos atau hal lain yang membuat dia merasa dia tidak diterima. Gitu. Padahal ironinya ini kan terjadi di lingkungan kampus yang mahasiswa sedianya sudah mengetahui batasan dan juga adab, dan juga dari hal ini kita juga ingin mengetahui bagaimana Anda melihat bullying ini. Padahal kita ketahui bahwa mahasiswa ini mentalnya sudah matang, mereka adalah mahasiswa yang umurnya sudah sepantasnya mengetahui hal yang benar dan tidak. Kondisi saat ini ternyata remaja dan dewasa awal itu ternyata hanya punya akal tapi tidak punya kematangan emosional. Sehingga mereka merasa bahwa melakukan sesuatu itu suka-suka mereka, apalagi kalau dilakukan secara kolektif. Peer group atau tekanan teman bersama, atau dia melakukan sesuatu itu karena dia menyerahkan diri, kalau aku nggak masuk dalam kelompok itu nanti aku akan menjadi korban. Ini juga menjadi salah satu faktor kenapa seseorang tetap melakukan kekerasan verbal kepada temannya. Sebetulnya lagi Mbak, ketika dia melakukan kekerasan verbal secara virtual, itu menjadi lebih panjang dan lebih menyakitkan karena buktinya nyata secara tulisan dan bisa dibuka kapanpun itu. Nah, ini yang membuat ini yang sering dianggap oleh orang-orang bahwa ini tidak sesuatu yang menyakitkan selain menyakitkan secara fisik. Padahal yang demikian itu justru lebih menyakitkan daripada sakit fisik. Kalau sakit fisik kan bisa diobatin. Tapi kalau sakit hati bagaimana mereka bisa mengobati, apalagi buktinya panjang. Ya, kita berharap tentunya bahwa akan ada titik cerah dari kasus ini, dan juga semoga dari keluarga maupun dari pihak kepolisian pun juga terbuka agar kasus ini menjadi terang benderang untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab kematian dari korban. Terima kasih Mbak Iva sudah hadir bersama kami untuk berdialog pada malam hari ini.